welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang pertama adalah Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu. Gimana cara nontonnya? Teman-teman bisa subscribe di YouTube channel Gilgal TYU. Yang kedua adalah aku mau mengajak teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @gilgalteens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Aku saja mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. Hello TYU, it's so good to see you again today. Come on, let's stand up and praise the Lord. Come on, hands up. Come on, let's sing this. Whoa, the King broke chains off me. Your love has set me free. Now all I can do is dance. Whoa, the walls came crashing down with one word from your mouth. Now all I can do is dance. Come on, sing this. We are redeemed, set free, forgiven. We are the chosen. We are the living. We are redeemed, set free, forgiven. So if you love Him, sing, sing. Oh, praise you, Lord. I'll praise you, Lord. For you are good. You are good. Forever we will dance and sing. For you are good. You are good. You are good. Come on, sing. Oh, your love has rescued me. I live in victory. Now all I can do is dance. We are redeemed, set free, forgiven. We are the chosen. We are the living. We are redeemed, set free, forgiven. So if you love it, sing, sing. Come on, praise you, Lord. Oh, praise you, Lord. I'll praise
Come on, masih semangat memuji Tuhan. Come on, let's do this together. Hands up. Come on. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku, hanya kau yang layak ditinggikan. Come on, 1, 2, 1, 2, 3. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Sing Yesus, Yesus kau layak mulia. Come on, let's sing this. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku, hanya kau yang layak ditinggikan. Oh, 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 oh. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak
We're coming into your presence, Lord. We just want to build our life upon your love. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Sing Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder
Jesus, for your love surrounding me. Surrounding me. Your love, God, surrounding me. When I thought I lost me, you know where I left me. You reintroduced me to your love. When you pick up all my pieces, putting me back together, you are the defender of my heart. When I thought I lost me, you know where I left me. You reintroduced me to your love, and you picked up all my pieces, putting me back together. You are the defender of my heart. When I thought I lost me, you know where I left me. You reintroduced me to your love. Picked up all my pieces, put me back together. You are my defender of my heart. Hallelujah, you have set me so much better your way. Hallelujah, great defender, so much better this way, this way. Hallelujah, you have set me so much better your way. Hallelujah, great defender, so much better this way. When I thought I lost me, you know where I left me. You reintroduced me to your love. When you picked up all my pieces, put me back together. You are my defender of my heart. When I thought you saved me, you know where I left me. You reintroduced me to your love, and you picked up all my pieces, put me back together. You are the defender of my heart. You are the defender of my heart, Jesus. You keep picking me up when I fall. You pick me up when I'm broken. You pick our pieces up when I'm broken. We're grateful for you. We want to build our life into your name. We just want to be closer each day to your love, Jesus. We thank you. We thank you for you, Lord. In Jesus' name, amen. Hey guys, welcome back to Gilgatins. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well dimanapun teman-teman berada. Semuanya siap untuk mendengarkan firman Tuhan. So sit upright. Jangan sampai buat yang lain. Kita mau sama-sama fokus dan prepare your note. Kita mau sama-sama belajar. Yang siap beribadah, yang siap dengar firman Tuhan. Let's pray. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa berkumpul beribadah dengan baik. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami mau buka hati, pikiran, dan telinga kami. Supaya waktu firman Tuhan disampaikan kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus bantu kami, urapi kami, agar kami bisa mengerti firman,
hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, amin. Kita masih dalam seri The Basic Principle of Christian Life. Di minggu pertama kita bahas mengenai who is God, He is the Creator. Dan di minggu kedua kita bahas mengenai who is Jesus. Dia adalah Tuhan dalam rupa manusia, God in human form. Dan kita bisa meniru kehidupan Yesus untuk kita bisa lakukan dalam kehidupan kita semua. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar tentang what is salvation. Salvation dalam singkatnya adalah suatu keselamatan. Kalau teman-teman ingat di minggu lalu tentang who is Jesus, aku ada mention dikit. Yesus datang ke dunia dengan satu agenda untuk menyelamatkan kita semua. Menyelamatkan kita dari apa? Menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Bayangkan kalau misalkan kita ada suatu lautan, kita lagi kayak mau tenggelam, kita nggak ada pertolongan apapun di situ, kita berusaha untuk bisa surface, kita berusaha untuk bisa ada di atas air, sampai satu titik kita udah nggak kuat lagi, tapi tahu-tahu ada suatu perahu yang lewat, dia lemparin kita ban pelampung, dan kita bisa diselamatkan karena pelampung itu, teman-teman. So salvation kurang lebih works like that, dimana kita nggak bisa diselamatkan. Kita nggak pernah bisa selamat tanpa pelampung itu. Kita tidak bisa diselamatkan dari dosa kita tanpa Tuhan Yesus. Manusia mencoba untuk menyelamatkan diri mereka dengan perbuatan baik, dengan amal, dengan sumbangan, dengan moral. Tapi tidak ada yang bisa menyelesaikan dosa manusia. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita semua. Tapi emangnya kenapa kita perlu diselamatkan? Karena upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah di mana kita tidak lagi punya kehidupan, kita tidak lagi punya masa depan. Siapa yang mau hidup tanpa masa depan? Siapa yang hidup tanpa mau harapan? Pasti kita mau untuk bisa punya masa depan, punya harapan. So that's why we need to be saved. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diselamatkan. So we all have sin and need to be saved. Teman-teman, coba, waktu kita kecil, siapa yang ajarin kita bohong? Siapa yang ajarin kita buat ngomong kasar? Siapa yang ajarin kita buat pukul adik kita waktu kita gak suka? Gak ada. Tapi kita semua bisa melakukannya itu karena ada benih dosa itu yang ada dalam kita. Manusia pertama, Adam dan Hawa, mereka berdosa sehingga benih dosa itu turun ke kita. Sehingga gak ada yang ngajarin kita untuk bisa mukul, ngomong kasar, tapi kita bisa lakukan itu semua. So that's why we need to be saved because all have sinned. And we need the grace of God. Dan cuman Yesus yang bisa menyelamatkan kita dari dosa kita. So that's why kenapa Tuhan tanda kutip repot-repot jadi manusia. Cuman karena dia mengasihi kita dan dia menyelamatkan kita semua. And salvation is a gift from God. John 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His one and only Son, so that whoever believe in Him shall not perish, but have eternal life. So ini kita mau belajar hari ini teman-teman tentang namanya keselamatan. So salvation is a gift. Ini pilihan kita mau ambil atau enggak. Tapi aku mau highly recommend teman-teman semua. Waktu kita udah terima Yesus, kita juga terima keselamatan itu. Jangan kita tolak, tapi kita butuh itu dalam kehidupan kita semua, teman-teman. Nah, kalau kita udah tahu hidup kita diselamatkan dari konsekuensi dosa kita, berarti kita bisa nikmati berkat Tuhan, kita terhubung kembali kepada Tuhan. Nah, maka itu waktu kita mengalami hal-hal yang baik dalam kehidupan kita perlu juga meresponnya dengan pertobatan. We need to respond the salvation God gave to us with our repentance. Nah, repentance itu apa? Kita sadar kita berbuat dosa, kita stop dan kita berbalik kepada Tuhan, menjauhi dosa. Itu repentance. Tapi untuk kita bisa bertobat sungguh-sungguh, kita pun juga perlu memperbaharui cara kita berpikir. Kita perlu mengubah cara kita berpikir. Isaiah 55 verse 7. Let the wicked forsake their ways and the unrighteous their thoughts. Let them turn to the Lord
and He will have mercy on them, and to our God, for He will freely pardon. So we need to change the way we think, change the way we comprehend, agar kita bisa menghidupi apa yang jadi pertobatan kita bisa menghidupi apa yang jadi pilihan kita untuk kita menjauhi dosa. So ada 3 respon di mana kita bisa change the way we think. Yang pertama adalah recognize wrong thinking. Kita mesti bisa membedakan, kita mesti sadar nih, kalau kita misalnya ini berpikirnya salah, kita mesti sadar, oh ini salah. Kenapa kita mesti sadar? Karena waktu pikirannya salah, perkataannya salah, perbuatannya pun salah, sehingga waktu yang kita lakukan salah, itu tendensinya kita melakukan dosa. So we need to recognize wrong thinking. Kalau ada pemikiran-pemikiran salah, kita mesti aware dan kita mesti mau ambil take action untuk kita berubah, bertobat, teman-teman. Misalkan kita sama ini, kalau nggak nyontek, aku nggak naik kelas, itu salah. Kalau aku bohong, aku nanti malah digantung, aku dihukum, itu salah. Kalau misalkan aku diisengin teman, aku mesti hajar, aku mesti balas. Itu salah. So we need to recognize wrong thinking. Waktu kita udah recognize, kita sadar, ambil keputusan untuk kita bertobat, untuk tidak melakukannya lagi. Dan after we recognize it, we need to replace with God's truth. Setiap pemikiran yang salah, mesti kita replace dengan kebenaran firman Tuhan. Romans 12 verse 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing your mind. Makanya teman-teman, waktu kita dengar firman Tuhan, kita dengar renungan, kita belajar firman Tuhan, itu buat apa sih? Biar kita punya knowledge. Oh, ternyata apa yang aku lakukan ini salah dan aku perlu tukar dengan yang benar. Kayak misalkan tadi tentang menyontek. Oh enggak, firman Tuhan bilang aku mesti jujur, aku gak boleh mencuri. Itu kita ganti pikiran kita yang salah dengan firman Tuhan. Makanya kalau kita dengar firman, dengerin baik-baik. Karena orang dengerin fokus aja bisa lupa, apalagi kita gak dengerin sama sekali. Karena kalau kita mau renew our mind, we need to hear and listen to the word of God. And number 3 is redirect. Redirect your thoughts to God's truth. Terkadang waktu kita udah tahu yang benar dari Tuhan, tapi bisa aja serangan-serangan itu ada nggak? Bisa banget. Whenever negative or sinful thoughts come, reject them and replace them with God's word. Misalkan ada pemikiran-pemikiran salah, ada teman ngajakin nyontek. Kalau nggak nyontek nanti nilainya jelek. Itu kita bisa lawan dengan apa yang sudah kita set yang benar di kepala kita semua, teman-teman. So, bagaimana kita bisa merubah cara kita berpikir? Yang pertama adalah recognize wrong thinking. Yang kedua, replace it with God's truth. Dan yang ketiga adalah redirect your thoughts to God's truth. Contoh, teman-teman. Ada suatu statement, I'm not good enough. Ini benar atau salah? I'm not good enough. Maybe some says true, some says no. Tapi menurut firman Tuhan, it's not true, it's a lie. Karena firman Tuhan berkata di Psalm 139 verse 14 says like this. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Kalau Tuhan yang ciptakan kita wonderfully made, Tuhan yang membentuk kita, berarti tidak pernah ada kekurangan dari apa yang Tuhan ciptakan untuk kita semua. So we are enough. Kita ini diciptakan Tuhan and we are enough. Jangan kita merasa kamu selalu kurang, jangan kita merasa orang lebih cantik atau lebih ganteng atau lebih punya daripada kita semua, tapi kita enough karena kita punya Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus yang menciptakan kita. Contoh lainnya, nobody cares about me. Yes? No? No, it's a lie. The truth is, in the Bible says, Jeremiah 31 verse 3, the Lord appeared to us in the past saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Ini apa yang Tuhan Yesus katakan di masa lampau, dan ini juga yang tetap Tuhan Yesus lakukan kepada kita semua. Dia mengasihi kita dengan kasih yang tak terbatas. So,
maybe you feel people around you is not caring for you. Tapi Yesus selalu care sama kita semua. I have to be perfect to be loved. This is also a lie. Because Romans 5 verse 8, but God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. When we still mess up with our life, Tuhan tetap mengasihi kita. So we don't need to be perfect to be loved. Tapi kita bisa semakin hari semakin menjadi pribadi yang baik, yang menyenangkan Tuhan. Agar ini menyenangkan Tuhan. Tapi itu tidak mengubah kasih Tuhan sama kita semua. Tuhan tetap mengasihi kita everlasting, unconditionally pada kita semua. Tapi waktu kita hidupnya semakin serupa Yesus, semakin melakukan firman Tuhan, ini menyenangkan Tuhan. And the last one, my past mistakes define me. This is also a lie. Nah, kenapa aku bisa recognize ini? Karena aku replace my truth with God's truth. Jadi yang aku pegang bukan kebenaran menurut manusia, tapi menurut firman Tuhan. So I can recognize this is lie, and I can replace it with the word of God. My past mistake defines me. This is lie, and the truth is 2 Corinthians 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Artinya apa? Waktu kita menerima Yesus, kita memulai hidup yang baru. The past is already a past, and now and from today till later, kita punya harapan, kita punya kesempatan, dan kita bisa hidup dalam berkat-Nya Tuhan. Waktu kita memulai hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus. So salvation, we all need salvation, karena semua manusia telah berbuat dosa, dan upah dosa adalah maut. Kita semua perlu diselamatkan. Sehingga waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dikasih gift keselamatan untuk kehidupan kita semua. Dan jangan pernah kita take it for granted, tapi kita juga perlu meresponi dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dimulai dengan apa? Dimulai dari pikiran kita. Karena waktu pikiran kita benar, omongan kita benar, perbuatan kita benar. So, let's change the way we think, with recognize wrong thinking, replace with God's truth, and redirect your thoughts to God's truth. Nah, aku percaya teman-teman, ini bukan cuma proses hanya satu malam, tapi ini suatu proses yang kita jalani setiap hari. Tapi waktu setiap hari kita lakukan ini, hidup kita semakin menyenangkan Tuhan, hidup kita semakin jauh dari dosa. Dan hidup kita jadi berkat dan memuliakan Tuhan. Amin. Thank you for following until the end, teman-teman. Ibadah kita sudah selesai. Aku mau undang kita sama-sama angkat kedua tangan kita, dan aku mau doa berkat buat teman-teman semua. Aku berdoa memberkati teman-temanku dalam nama Tuhan Yesus. Biar berkat Tuhan mengalir, biar setiap tangan yang diangkat diberkati, sehingga apa yang dikerjakan mereka, studi mereka berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Biar sejak muda mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang taat sama orang tua. Biar damai sejahtera, sukacita, pertolongan, perlindungan, penghiburan yang daripada Roh Kudus menyertai teman-temanku semua sampai Tuhan jemput mereka lagi. Terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, Amin. Happy Sunday everybody. And see you guys again next week. Bye-bye.